Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada ahlinya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita coba untuk berbicara tentang fiqhul wakaf. Sebagaimana tadi ayat yang kita baca, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta itu hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Maka ada beberapa skema pemberdayaan yang pernah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga zaman ketika Islam memiliki ruang politik lah, begitu lebih tepatnya. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan jatah tanah dari Fa'i Khaybar. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Kemudian Umar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar yasta'miruhu fiha. Umar musyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun wa huwa anfasu indi minhu. Fama ta'muruni bihi? Ya Rasulullah, saya mendapatkan jatah harta dari harta Fa'i Khaybar, dan saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga atau lebih mahal nilainya atau lebih banyak nilainya dibandingkan harta tersebut. Famadza ta'muruni bihi? Ya Rasulullah, apa perintahmu terkait dengan harta ini? Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjut kepada pembahasan atau kepada riwayat ini, ada sebuah faidah dari perkataan ini, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan begitulah sebenarnya karakter orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan harta atau ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka harta, mereka khawatir harta tersebut justru akan menjadi fitnah untuk agamanya. Makanya Umar kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya dapat ardon bi Khaybar. Saya dapat jatah atau dapat tanah jatah Fa'i Khaybar. Jatah tanah Fa'i Khaybar ini adalah harta yang sangat anfas, indi minhu, harta yang sangat besar nilainya. Saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih besar nilainya dibandingkan sebidang tanah dari harta Khaybar ini. Kira-kira apa yang kau perintahkan ya Rasulullah? Khawatir nanti harta ini kalau tidak digunakan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah justru akan menjadi fitnah.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq biha. Ya Umar, kalau kamu mau, kamu bisa habasta aslaha, kamu bisa tahan asal tanah tersebut. Artinya jangan dijual belikan, ditahan kepemilikannya, ditahan dan dijadikan kepemilikannya kepemilikan Allah, sebagaimana sedekah dan yang lain-lain. Wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekah dengan hasil dari tanah yang kamu wakafkan tersebut. Waktu itu belum populer istilah wakaf. Maka sebagian ulama mengatakan apa yang dilakukan Umar ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan, fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wa la yubta'u wa la yurath wa la yuhab. Qala fatasaddaqa Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa binis sabil wa dhaifi la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'rufi aw yut'ima sadiqan ghaira mutamawwilin fihi. Menariknya hadirin yang dimuliakan Allah, dari harta yang tadi didapatkan oleh Umar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu berkehendak atau kalau kamu mau melakukannya, kamu tahan saja kepemilikannya, namun kamu sedekahkan hasilnya. Umar bin Khattab kemudian menggandeng pihak ketiga yang kemudian kita sebut dengan nadhir. Dan alhamdulillahnya Abdullah bin Umar mengatakan, fatasaddaqa biha Umar. Umar sedekah melalui harta yang diwakafkan tersebut. Karena wakafnya diproduktifkan, Pak. Jadi harta tersebut tidak dibiarkan nganggur seperti itu, tapi digandeng pihak ketiga, pihak profesional yang bisa mengcreate harta tersebut agar bisa menghasilkan. Pihak ketiga inilah yang tadi saya katakan kita sebut pada hari ini sebagai nadhir. Nah, Umar berhasil mengcreate harta fa'i tersebut, dia wakafkan, dia kemudian gandeng pihak ketiga, lalu kemudian akhirnya tanah tersebut la yuba asluha, enggak pernah dijual belikan, kata Abdullah bin Umar, wala yubta wala yuras, enggak pernah diwariskan, enggak pernah dihibahkan. Justru Umar sedekah dengan harta tersebut, maksudnya dari harta yang dikret tadi, Umar bisa memberi kepada fuqara, Umar bisa memberi kemudian kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Begitu juga Umar bisa membantu dana jihad fisabilillah. Umar bisa membantu para perantau yang ketika dia merantau sampai di Madinah kehabisan bekal. Para tamu-tamu Allah yang datang ke tanah haram juga dibantu oleh Umar dengan sedekah atau dengan harta wakaf yang tadi. Wala junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf. Bahkan Umar ketika itu punya ijtihad, pihak pengelola itu boleh makan atau boleh digaji dari harta wakaf tersebut. Yang penting ghairu mutawamilin fihi, bukan untuk memperkaya diri. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, slide-nya belum tampak ya. Saya ingin mengatakan bahwa instrumen, istilahnya Pak, instrumen wakaf gitu ya. Jadi wakaf ini termasuk skema pemberdayaan yang klasik yang pernah dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW dan pernah berkembang seiring dengan perkembangannya Islam. Salah satu yang mungkin hari ini masih bisa kita lihat adalah institusi Universitas Al-Azhar yang mungkin usianya sudah berapa ya? Kemarin berapa usianya keberapa? Kemarin kan ada disebar itu 7 Ramadan adalah hari kelahiran Universitas Al-Azhar, yang pasti ratusan tahun sudah, Pak. Sudah ratusan tahun. Dan Al-Azhar itu
menggratiskan biaya pendidikan di situ. Anak-anak Indonesia itu kan ribuan yang ke sana. Mulai dari S1, S2, S3, semuanya gratis. Kenapa bisa Al-Azhar menggratiskan biaya pendidikannya? Karena sejak awal Al-Azhar ditopang oleh skema wakaf. Jadi ada lahan-lahan wakaf yang diwakafkan kepada Al-Azhar, itu di-create, diproduktifkan, dikelola dengan baik, hasilnya itulah kemudian dipakai untuk biaya pendidikan di Al-Azhar, biaya untuk gaji-gaji dosen dan manajemen di Al-Azhar. Sampai hari ini Al-Azhar adalah termasuk universitas terbesar di dunia yang menggratiskan biaya pendidikannya dan menyerap ribuan anak-anak kaum muslimin belajar ke sana, semuanya gratis, dan itu karena ditopang skema wakaf. Hari ini juga masjid atau lembaga dakwah bisa pakai skema yang sama untuk mengembangkan keuangannya. Dan menariknya lagi tadi, ada beberapa menarik dari wakaf ini. Pertama, Pak, kalau Bapak sodakoh begitu dikeluarkan kan selesai Pak ya? Iya kan? Apakah sodakoh itu dalam bentuk sodakoh istilahnya konsumsi? Ada orang miskin butuh biaya, butuh uang untuk makan, lalu kemudian kita sodakohkan harta kita, dia pakai untuk makan, konsumsi. Atau sodakoh itu dalam bentuk pemberdayaan, kita sodakohkan harta kita untuk modal dia. Selesai sampai di situ Pak. Tapi kalau wakaf itu yang menarik dari wakaf adalah baqaul manfaah. Manfaatnya itu tetap akan ada. Seperti wakaf Al-Azhar atau wakaf Sumur Usman. Sampai hari ini Sumur Usman yang diwakafkan itu masih bisa kita lihat. Artinya sepanjang hayat kita sampai kemudian kita mati, manfaat dari harta yang kita wakafkan itu terus mengalir Pak. Itu yang menariknya dari wakaf. Kemudian wakaf ini sejak zaman awal tanda kutip dikenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mungkin di hari ini, wakaf itu mampu menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Ya kalau dulu ada beberapa sebutlah kekhilafahan begitu ya, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah pemimpin Islam yang mengembangkan skema wakaf untuk pembiayaan pemerintahannya. Bahkan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ini kan ada biaya yang sangat besar yang mesti dikeluarkan kaum muslimin, yaitu biaya perang Pak, biaya perang salib gitu. Salah satu analisa militer, kenapa dahulu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi mampu menang melawan raja-raja Eropa, padahal raja-raja Eropa itu terdiri dari kerajaan Inggris, Raya Britania, kerajaan Perancis, dan kerajaan-kerajaan lain. Salah satu analisanya adalah bahwa Salahuddin berhasil membuat biaya peperangan itu tidak hanya dipikul oleh Salahuddin, tidak hanya dipikul oleh pemerintahan Islam, tapi dipikul juga oleh sektor swasta. Salah satu sektor swasta yang digerakkan untuk membiayai biaya perang atau biaya jihad di zaman Salahuddin Al-Ayyubi adalah mengembangkan wakaf Pak. Gitu. Ya. Nah, maka ini ada di slide, hilang lagi ya. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi semua ia wakafkan, maksudnya semua tanah-tanah, dan diserahkan pengelolaannya kepada yayasan sosial keagamaan, pihak swasta. Sebenarnya sebelum Salahuddin, dinasti Fatimiyun telah memperlakukan kebijakan demikian dan hasilnya luar biasa karena dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Termasuk diantara tadi saya katakan, biaya yang harus dipikul pemerintahan Salahuddin yang paling besar adalah biaya peperangan. Sampai-sampai kerajaan-kerajaan di Eropa saja karena perang melawan pemerintahan Salahuddin, ya, melawan kekuatan umat Islam pada saat itu, kolaps. Inggris kolaps, Perancis kolaps gitu. Nah ini jadi menarik, ya kalau kita bisa menggerakkan sektor wakaf begitu, ya
Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga menariknya. Jadi wakaf ini sangat tua. Jadi zaman Syihabuddin Az-Zuhri atau Imam Az-Zuhri, kita mengenalnya dengan gelar Imam Az-Zuhri. Beliau ini kan ulama yang pertama-tama melakukan tadwinul hadis, pengumpulan hadis di zamannya. Sebagian ulama menyebutkan beliau ini generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Artinya kalau diukur dengan zaman kita hari ini sudah jauh sekali. Nah, beliau inilah termasuk di zamannya yang memfatwakan kebolehan wakaf uang. Yang dimaksud dengan wakaf uang itu bukan bendanya, Pak, tapi nilai dari uang itu. Nah, dengan asumsi misalnya satu orang wakaf 1 juta saja. Kalau ada 100 jamaah berarti kan 100 juta. Kalau itu digerakkan wakaf 1 juta per bulan, 100 jamaah berarti 100 juta. Kalau kali 10 udah berapa, Pak? 1 miliar. Kalau 1 miliar itu buat usaha, udah bisa bergerak nggak sektor perekonomian? Kalau belum kita wakaf lagi. Tahun kedua dapat 2 miliar. Masa 2 miliar nggak bisa menggerakkan sektor usaha? Ya kan? Kalau nggak gerak, kita wakaf lagi. Tadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf ini sangat menarik. Makanya dahulu ada salah satu ayat yang terkait dengan wakaf. Itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 94. Nanti kalau kita lihat dalam buku-buku fikih, para ulama fikih menjadikan ayat ini sebagai dasar syariat wakaf. Jadi ceritanya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali lan tanalul birra, albir, kebaikan, yang dimaksud kebaikan adalah kebaikan dari Allah, tidak akan sampai kepada seseorang sampai ia berani menginfakkan harta yang ia miliki atau yang ia cintai. Nah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha Al-Ansari, diriwayatkan Abu Talha Al-Ansari ini termasuk sahabat dari kalangan Ansor di Madinah yang paling banyak perkebunan kurmanya. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kebaikan Allah itu tidak akan sampai kepada seseorang hingga orang tersebut berani menginfakkan atau berani mewakafkan harta yang ia cintai. Kalau begitu ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling saya cintai dari harta-harta saya adalah perkebunan Bayruha. Jadi perkebunan Bayruha ini adalah perkebunan yang letaknya tepat di depan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang menjadi bagian dari komplek Masjid Nabawi. Karena letaknya strategis, apalagi diriwayatkan pula hadirin yang dimuliakan Allah, di situ ada sumur yang disebut dengan sumur Ha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah minum dari air sumur Ha itu. Artinya di tengah gurun ada sebidang tanah, dan di sebidang tanah tersebut ada sumber mata air. Ini luar biasa. Lahannya bukan sekedar lahan gitu, lahan strategis dan lahan sangat-sangat produktif. Makanya kemudian Abu Talha mengatakan ahabbu amwali, harta yang paling dicintai Abu Talha. Karena ayat ini hadirin, Abu Talha datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah perkebunan saya, perkebunan Bayruha, wa innaha shadaqatun lillah." Dan sekarang saya sedekahkan perkebunan Bayruha tersebut. Arju birroha wa dukhroha indallah. Saya berharap perkebunan Bayruha yang saya wakafkan itu arju birroha, aku berharap akan menjadi kebaikan, wa dukhroha, dan akan menjadi simpanan nanti. Karena tadi harta yang diwakafkan itu hadirin yang dimuliakan Allah
harta tersebut akan mengalir manfaatnya terus-menerus. Dan akhirnya harta tersebut diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadilah kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut diwakafkan dan harta tersebut dikredit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ternyata kerabatnya Abu Talha Al-Ansori rata-rata miskin, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristihad, manfaat dari harta tersebut harus mengalir pertama kali kepada kerabatnya Abu Talha. Dan itu berhasil memberikan manfaat kepada kerabatnya Abu Talha. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih belum bisa ya. Saya mungkin saya bacakan aja dari sini Pak ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi kita menggunakan satu ayat. Ayat ini ada dalam surah Al-Hasyr. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta itu tidak hanya berputar pada orang kaya saja. Makanya menurut teori ekonomi, kita sebut teori ekonomi barat lah gitu ya. Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya investasi. Karena yang menggerakkan perekonomian itu menurut teori ekonomi barat adalah sektor investasi. Dengan adanya investasi maka bergerak tuh, apakah produksi atau sektor jasa atau bidang-bidang kreatif yang lainnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa katakan investasi itu bisa tumbuh sebagaimana tumbuhnya perekonomian di zaman pemerintahan Islam. Di zaman pemerintahan Islam atau biasanya kita sebut dengan kekhilafahan Islam, kan belum dikenal investor sebagaimana investor pada hari ini. Sektor investasi yang kita kenal hari ini ada bursa saham, tapi tidak seperti bursa saham hari ini. Bahkan nanti hadirin yang dimuliakan Allah, justru sistem bursa saham itu adalah sistem bursa yang dikenalkan Islam. Tapi dulu bentuknya bursa komoditi. Nah, ini menarik nih, gitu. Dan ini bisa digerakkan oleh sektor wakaf. Pernah nggak dulu berpikir kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu surat dengan nama Quraisy? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amakum min ju'i wa amanahum min khauf. Kata ilaf itu sering diterjemahkan sebagai kebiasaan. Maka kalau kita buka tafsir atau kita buka terjemahan Depak, li'ilafi Quraisy itu akan diterjemahkan karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Tapi di balik itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan ilaf nanti adalah aqdun tijariyun, kontrak dagang. Nah, dulu orang-orang Quraisy punya jalur perdagangan. Ada jalur perdagangan yang paling masyhur itu, karena memang yang paling meriah, yang paling ramai itu adalah jalur perdagangan ke utara dan ke selatan. Nah, di utara ada musim dingin. Sampai hari ini di daerah utara Arab, daerah Suriah, Syam ya, Suriah, Palestina, Yordan, itu kalau sudah sampai di musim dingin turun salju, Pak. Kalau sudah turun salju tidak memungkinkan untuk melakukan perniagaan atau perdagangan di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila fihim rihlatasyita'i
wasaif. Ilaf, kebiasaan mereka dalam sistem kontrak dagang mereka. Mereka melakukan perjalanan di musim syita dan di musim saif. Di musim syita dan di musim saif, di musim dingin dan di musim panas. Kalau di musim dingin, kira-kira dagang mereka kemana? Ke tempat dingin atau ke tempat yang tidak dingin? Nggak mungkin dong mereka dagang di tempat yang dingin. Mereka dagang di tempat yang turun salju. Maka kalau di musim dingin mereka dagangnya ke selatan, ke Yaman. Kalau musim panas mereka dagangnya ke utara, ke Syam. Dan di utara itu pada saat itu, pada masa Rasulullah SAW hidup atau bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir, daerah utara dikuasai Bizantium atau Romawi yang kita kenal di zaman Rasulullah SAW. Salah satu negara besar dari dua negara besar yang muncul pada saat itu atau yang eksis pada saat itu. Nah, selain itu juga orang-orang Arab biasa dagang ke daerah Najd, bahkan sampai ke daerah Basra. Basra pada saat itu dipegang atau dikuasai Persia. Mereka juga biasa dagang melintasi Laut Merah yang sekarang menjadi choke point ya, menjadi jalur paling sibuk di dunia. Bayangkan kemarin ketika di terusan Suez ada satu saja kapal nyangkut di situ, perharinya sekian triliun dunia rugi. Nah, sebelum terusan Suez dan Laut Merah menjadi perairan yang paling padat, dahulu sudah dipakai oleh orang-orang Arab untuk dagang ke daerah yang disebut dengan Habasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, menariknya lagi, orang-orang Arab tuh kan, apalagi di Mekah tuh kan nggak ada komoditi, karena daerahnya itu bebatuan, kerontang. Sebetulnya mereka tidak memiliki komoditi dari sektor pertanian, tapi mereka berhasil menjadi broker, gitu. Dan kemudian mereka membangun maskapai dagang. Jadi ketika mereka dagang, itu bukan berarti ada si fulan kaya raya, kemudian dia buat maskapai sendiri, enggak. Disitulah bursa komoditi wujud, gitu. Sampai kemudian bursa komoditi itu berkembang di daerah daerah dinasti Umayyah yang kemudian berkembang di Eropa. Karena dinasti Umayyah dulu kan ibu kotanya sempat di daerah Andalusia atau Spanyol yang kita kenal hari ini. Maka sistem bursa komoditi ini juga kemudian nyebrang ke Eropa, ke daerah Spanyol, lalu kemudian diserap sampai ke bursa komoditi yang paling besar ketika itu di Amsterdam, Belanda. Bursa komoditi inilah yang kemudian datang ke negeri kita melalui maskapai. Biasa kita sebut apa? Maskapai company apa begitu ya, bahasa Belandanya saya lupa gitu. Dan kemudian kita kenal dengan company, diambil dari nama perusahaan begitu. Ya, jadi dulu yang datang ke Indonesia ini maskapai dagang. Sebagaimana maskapai dagang yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Quraisy. Nah, dulu salah satu pedagang itu Ibunda Khadijah, tapi bukan satu-satunya pedagang. Ketika mereka dagang, mereka kumpulkan pedagang-pedagang itu. Pedagang inilah yang kemudian berdagang dalam bentuk satu maskapai, dan inilah yang kemudian diangkat oleh Allah li'ila fi Quraisy. Nah, enggak semuanya pedagang punya komoditi dan dia menjalankannya, enggak seperti itu. Rumit juga ternyata, tapi berhasil mereka create. Ibunda Khadijah punya dagangan, punya modal, tapi enggak bisa jalan. Maka dia kontraklah manajer investasi dia atau manajer dialah begitu. Orang yang dia percayai, orang yang dia gaji jasanya untuk bawa komoditi dia dagangkan ke utara, dan nanti dari utara apa yang bisa diambil dibawa kemudian didagangkan ke selatan. Ibunda Khadijah sekali lagi tidak sendiri, Pak. Banyak begitu. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu komoditi itu atau salah satu perusahaan dari perusahaan yang banyak maskapai tadi kita bilang, itu juga bisa disisipkan dana wakaf. Wakaf tunai misalnya. Tadi jamaah di sini wakaf tunai. Terkumpul dana 2 miliar misalnya. Gitu. Apalah kita bisa gunakan dari 2 miliar ini untuk ikut ekspor misalnya komoditi tertentu dari Indonesia
ke luar negeri. Nah, ada yang sepele tapi di luar negeri itu sangat dibutuhkan. Misalnya kalau ke daerah Saudi sana tuh ada kayu gaharu, itu kan di sana mahal sekali. Nah, di sini kan bisa di-crate itu. Bahkan kemarin saya diminta teman saya ngirim arang itu minimal 1 kontainer, Pak. Cuman masalahnya peraturan shipping atau pelayaran, ternyata arang ini termasuk komoditi yang dianggap bahaya dan tidak boleh dibawa ke perusahaan shipping. Iya, bayangkan kalau kemudian Saudi butuh 10 kontainer per bulan dan kita bisa ngumpulin itu. Ternyata modalnya berasal dari wakaf tunai jamaah. Gitu. Dan kemudian hasilnya dipakai untuk menghidupi kebutuhan atau menghidupi program-program masjid. Wah, tiap bulan masjid bisa bagi-bagi duit ke jamaah, ke warga. Kumpul nih, siapa yang mau modal atau kemudian apalah begitu. Nah, kembali kalau memang problemnya adalah investasi tadi di zaman era kejayaan Islam, investasi itu bisa digantikan melalui sektor wakaf tunai. Wakaf tunai itu sudah pernah dikenalkan sejak zaman Syihabuddin Az-Zuhri. Generasi ketiga, Pak. Asumsi kalau generasi ketiga itu adalah 300 atau 400 tahun lah setelah Rasulullah. Berarti kan sudah 1000 tahun. Wakaf tunai itu pernah di-create untuk mendongkrak laju perekonomian kaum muslimin dan dijadikan sebagai solusi investasi. Ini kira-kira paham nggak maksud saya ini, Pak? Paham ya? Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin mengatakan begini, karena memang slide-nya nggak muncul-muncul dari tadi ya. Jadi ada satu yang sering kita yakini, bukan hanya sering, dan ini memang keyakinan dasar kita bahwa Islam itu adalah solusi, benar gak? Syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini kan solusi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membuktikan apa yang kita yakini itu benar? Hari ini problem terbesar itu adalah perekonomian. Ya. Indeks Gini kita, indeks ketimpangan harta kita itu kan tinggi sekali, Pak. Ya, kemarin saya dengar Ustadz Farid Oqbah tuh ngomong, dia dapat laporan dari Republika, ternyata perputaran uang 90% itu di Pulau Jawa. Kebayang nggak, Pak? Kalau 90% lebih perputaran uang di Indonesia di Pulau Jawa, berarti 10%-nya itu muter-muter di pulau-pulau yang lain. Dan mereka berebut itu. Itu kan menunjukkan ketimpangan yang luar biasa. Begitu. Lama-lama bangunan piramidnya bukan begini, lama-lama mengkerucut. Gitu. Hanya sekian persen orang menguasai harta. Akhirnya lama-lama yang kecil-kecil ini tidak bisa akses harta, termiskinkan. Dan ini problem besar. Ya. Sederhananya dulu Pak Yusuf Kala bilang, Suriah itu sampai meletus perang yang kita sebut dengan revolusi Arab, itu disebabkan faktor terpentingnya adalah indeks Gini. Ketika indeks Gini-nya itu 7,2, artinya 72% harta di Suriah itu dipegang oleh 1% masyarakatnya. Selebihnya masyarakatnya nggak bisa akses harta. Akhirnya ribut. Dan Indonesia itu luar biasa hari ini juga indeks Gini-nya mengarah ke sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui forum yang sederhana ini, tadi sebenarnya saya ingin berbicara tentang fikih wakaf secara fikih, kemudian ingin mengatakan bahwa salah satu instrumen yang ditawarkan Islam untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan adalah wakaf. Wakaf itu jangan dikira hanya wakaf kuburan saja. Iya. Tanah akhirnya nggak bisa dipakai buat apa-apa, ya kan? Atau wakafnya sekedar wakaf masjid. Enggak. Dahulu justru sektor wakaf atau wakaf itu yang paling banyak bergerak itu adalah wakaf produktif. Gitu. Apakah wakaf tunai atau kemudian wakaf tanah, tapi kemudian tanahnya di-create sebagaimana Umar ketika
pertama kali wakaf, ya, dia gandeng pihak ketiga yang kita sebut nadhir, kemudian wakaf tersebut menjadi wakaf produktif. Umar bisa sedekah dengan harta dari wakaf tersebut, bahkan Umar juga terlibat dalam pembiayaan mobilisasi pasukan, namanya infak fisabilillah atau wakaf fisabilillah. Seorang Umar ternyata bisa membantu pemerintahan Islam untuk belanja perang, Pak. Gitu. Dari mana? Dari harta wakaf, begitu. Nah, hari ini kita pun bisa menggerakkan wakaf ini, ya berapalah terserah jamaah. Mau dipatok satu jamaah sudah 1 juta boleh. Begitu terkumpul dana misalnya 1 miliar, gunakan pihak ketiga yang profesional untuk menjalankan modal tadi. Yang hasil keuntungan dari wakaf tunai itu dipakai untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana dulu Umar infaknya dari harta itu bahkan bantu pemerintahan Islam membiayai kos atau anggaran perang melalui itu, sampai orang-orang perantauan di Madinah pun dibiayai oleh Umar melalui skema itu, gitu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menggerakkan hal yang sama. Saya melihat di sini nih banyak calon Utsman dan Umar. Utsman itu, Pak, tadi saya katakan sumurnya aja sampai hari ini tetap memberikan manfaat. Tentu kita sangat beringin kalau kita setelah mati masih memberikan manfaat, begitu. Seperti Utsman yang ribuan, kita sebut ribuan karena lebih dari 1000 tahun kan masih memberikan manfaat, Pak, gitu. Bahkan saya belum lihat langsung kecuali sumur, ya. Ada juga aset Utsman yang hari ini berubah menjadi hotel, begitu. Tapi kalau aset kerajaan-kerajaan di tanah Sumatera, saya melihat dalam bentuk hotel di Masjidil Haram, di sekitaran Masjidil Haram ada. Kalau tulisannya ada ilaf, begitu. Nah, itu dulu adalah harta yang dimiliki oleh kerajaan Aceh, lalu kemudian hari ini di-create tanah tersebut jadi hotel, dan kemudian itulah yang membuat jamaah-jamaah umroh dan haji dari Aceh itu lebih sejahtera dibandingkan kita-kita, gitu. Saya juga pernah ketemu dengan jamaah dari Aljazair, ngomong dengan bahasa Arab, saya tanya gitu, kenapa ngumpulnya di sini? Iya, ini gratis ini, katanya. Kok bisa ada hotel gratis untuk kalian? Iya, dulu ada orang Aljazair punya tanah, lalu kemudian tanah ini diwakafkan untuk kepentingan jamaah haji dan umroh dari Aljazair. Wah, dia udah mati, manfaatnya masih ngalir, gitu loh. Orang masih mendoakan kebaikan untuk dia. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak ada, nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Gimana nih, mungkin nggak kita menggerakkan sektor wakaf tunai? Jangan sampai sektor wakaf tunainya hanya diambil oleh Kementerian Keuangan, Pak. Akhirnya manfaatnya bukan untuk jamaah masjid, gitu. Hari ini ada acara. Acara tersebut adalah wakaf tunai terbesar masuk Muri hari ini, gitu. Karena mau digerakkan wakaf tunai serentak pada hari ini. Ada acaranya hari ini. Nah, sayang wakaf-wakaf tunai seperti itu kan tidak terhubung langsung dengan program-program di bawah, begitu. Kalau yang gerakan masjid kan tentu hasilnya bisa dirasakan langsung oleh jamaah yang ada di bawah, gitu, atau masyarakat yang ada di bawah. Nah, gimana, Pak? Cukup? Ya, karena juga Ramadan ya, panggilan tempat tidur juga. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.